Shalom. Shalom. Biarlah rahmat, kasih, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa melimpah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan datang dengan kesehatian, merendahkan diri, merendahkan hati untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Datanglah dengan hati yang rindu menerima jamahan Tuhan. Datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan, sehingga dalam hubungan kita dengan Tuhan saat ini akan terjadi mujizat Tuhan untuk hidup kita, untuk apapun dalam pergumulan kita. Puji nama Tuhan. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah kita. Haleluya. Ini kami Bapa, kami datang secara pribadi, kami datang bersama dengan keluarga kami. Kami datang Tuhan dalam kesehatian kawanan domba Allah. Saat ini kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan berkat Tuhan dalam ibadah kami saat sore malam hari ini. Bertahtalah Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu yang sempurna mengerjakan mukjizat keajaiban dalam setiap pergumulan kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Urapi seluruh kami jemaat-Mu Tuhan dengan urapan Roh Kudus Allah yang tidak terbatas. Tuhan tolong kami, kuasai hati, pikiran, perasaan, angan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Kami datang Tuhan apa adanya di hadapan-Mu. Kami datang sungguh-sungguh rindu bertemu muka dengan Engkau. Engkau pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, apapun itu bentuknya, kami tolak, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, karena Engkau layak menerima semua itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami tahbiskan semua ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat dikasihi Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kita datang dengan penuh kerinduan, kita datang dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Dia layak kita sembah, kita puja selama-lamanya. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu
ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan sekali lagi di hadapan hadirat, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku sembahkan, ku sembah Kau, ya Bapa. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, sekali lagi ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami datang panjatkan syukur sembah kami bagi-Mu Bapa. Bagi-Mu Tuhan Yesus, bagi-Mu Roh Kudus. Syukur buat semua kebaikan-Mu Bapa. Syukur buat semua kasih anugerah damai sejahtera-Mu Bapa. Syukur buat semua pengorbanan-Mu, kemurahan-Mu Yesus. Kami ada karena penebusan-Mu. Kami ada karena darah-Mu yang tertumpah Yesus. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Penghiburan-Mu, karya-Mu tidak terbatas bagi kami. Syukur ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, kesabaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, buat tuntunan tangan-Mu, pimpinan-Mu. Syukur Roh Kudus, syukur. Pengurapan-Mu menjadikan kami menang atas segalanya. Syukur, terima kasih terus.
Syukur, terima kasih, syukur. Terima kasih, syukur Tuhan, yang tidak pernah henti-hentinya dari mulut kami ini. Karena Engkau yang begitu ajaib, begitu baik dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mata kami ini Tuhan memandang Engkau saja, supaya kami tidak Tuhan goyah, tidak bimbang melihat keadaan di sekitar kami. Tetapi kami semakin berserah, kami semakin Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami masuk dalam rencana-Mu Bapa, mengikuti setiap kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami, yang kami percaya dan tahu ujung dan akhirnya kami kembali ke rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ya Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama kembali. Mataku tertuju padamu, mataku ya Tuhan tertuju kalau sumber terang kemuliaan kami, agar kami tidak tersesat Tuhan. Kau kami pandang segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Itulah Tuhan tujuan utama hidup kami, menyenangkan
menyenangkan hati-Mu Bapa. Walaupun mungkin di dunia ini banyak hati-hati manusia yang tidak senang dengan tujuan itu, tetapi kami mau terus ikuti semua kehendak Bapa, rencana Bapa dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Kami mau belajar lebih banyak, lebih dalam kehendak Bapa di dalam firman yang akan sama-sama kami dengar dan pelajari. Biarlah seluruh jemaat-Mu, sekali kami mohon belas kasihan Tuhan, pengurapan Tuhan, mengurapi kami semuanya, sehingga kami dimampukan untuk percaya, mengerti dan yakin Tuhan, dan melakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga, semua oleh kemurahan Tuhan saja. Pakailah hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian sesuai dengan isi hati-Mu Bapa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh Kau kasihi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kembali jika masih ada sisa kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat sungguh-sungguh mendengar firman apapun itu Tuhan. Kami tidak tinggal diam, kami tidak biarkan, kami usir dia, kami hancurkan dia, kami enyahkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tengking. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Berbicaralah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya sapa kita sekalian, Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari biarlah di momen-momen kita belajar firman Tuhan bersama-sama itu bisa membahagiakan hati kita, karena satu-satunya pelajaran di dunia ini yang membawa kita kepada kekekalan hanyalah belajar akan firman Tuhan lebih banyak, lebih kaya dan lebih dalam lagi. Sudah barang tentu tidak hanya belajar tetapi juga harus mempraktekkan. Mari kita akan melihat firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita bersama di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Demikian isi firman Tuhan, kita perhatikan dan cermati bersama. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saat Yesus berkata ini kepada murid-muridnya, yang dimaksud terang itu dia maksudkan adalah pribadinya sendiri pada saat itu. Tetapi dia katakan selama terang itu ada, karena pada akhirnya Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia kembali ke rumah Bapa. Sehingga dunia ini memang, karena memang Alkitab sudah mengatakan dunia ini adalah langit bumi yang lama, memang sudah diserahkan kepada iblis penguasa kegelapan untuk berkarya, berupaya sebebas-bebasnya untuk menurunkan, untuk mencengkeram, melebarkan kerajaan kegelapannya di dunia ini. Itu sebabnya hati-hati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tekankan lagi, hanya terang dari Tuhan yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan, dan hanya terang yang dari Tuhan yang bisa mengalahkan kegelapan. Di kalimat terakhir ini menjadi kewaspadaan sungguh-sungguh bagi saya
Dan bagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan dikatakan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Puji nama Tuhan. Jadi salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan di saat suasana gelap di sekitar kita, ya, adalah terantuk, atau sama saja istilahnya dengan tersandung. Ya, terantuk atau sama dengan tersandung. Dalam keadaan gelap, jikalau seseorang nekat bergerak, baik itu bergerak maju ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri dalam suasana gelap, jikalau seseorang nekat untuk bergerak, firman Tuhan mengatakan sebenarnya dia nggak tahu kemana dia pergi. Dan sangat berbahaya bagi saudara. Karena Alkitab berkata jikalau tidak ada terang, maka kaki akan terantuk. Sangat berbahaya. Dalam situasi gelap, seseorang nekat untuk bergerak, maka sangat mudah untuk dia tersandung. Entah itu tersandung batu besar, batu kecil, kayu besar, kayu kecil, lobang, jurang, macam-macam, sangat berbahaya. Itulah keadaan yang sebenarnya dalam situasi yang gelap. Ya. Tetapi dalam keadaan terang seperti saat ini kita terang. Jika seseorang bisa tersandung, bisa sampai tersandung, dan kita tahu yang salah siapa. Udah jelas-jelas ini terang. Kelihatan semuanya. Lalu Bapak Saudara bergerak. Yang ingin Bapak Saudara bergerak kemana? Tapi bisa-bisanya Bapak Saudara tersandung. Kita tahu itu salahnya siapa. Tapi dalam keseharian terkadang kita menyalahkan apa yang menjadi sandungan di depan kita. Ya, aduh, siapa ini yang meletakkan kursi sembarangan? Siapa yang meletakkan sapu sembarangan? Siapa yang meletakkan ini sembarangan? Saya jadi tersandung, saya jadi jatuh. Dalam keadaan terang bisa tersandung itu gak salah siapa-siapa, Bapak Saudara. Yang salah yang jalan. Punya kaki, punya mata, ya, punya insting, punya inisiatif. Kok bisa tersandung? Nah itu, udah jelas-jelas ada di depan yang menghindar. Saya teringat pesan seseorang, kalau naik motor itu yang bikin kita sering jatuh itu bukan batu besar, tapi kerikil-kerikil kecil. Ya hati-hati kalau ada aspal, ada kerikil-kerikil kecil di samping atau sampai di tengah. Jangan coba-coba rem depan. Saya sudah mengalami sekali. Ya, nyelongsor ke aspal. Dan bekasnya masih ada. Memang iya betul. Ya kalau batu besar masa kita tubruk. Kecuali remblong, kecuali lagi mabuk. Tapi kalau lagi waras gak mungkin. Tapi terkadang batu-batu kecil di aspal itu, kita mungkin refleks rem depan, berbahaya sekali. Nah ini, dalam keadaan terang seharusnya kita gak bisa lagi tersandung. Karena apa? Dikatakan tadi dalam keadaan terang, kegelapan itu tidak akan bisa menguasai kita. Kita akan tahu kemana kita pergi. Jikalau ada sesuatu yang menghalangi di depan kita, kita bisa menghindari, melewati. Jikalau sesuatu yang tidak bisa kita lewati di depan kita, kita mencari jalan lain, sehingga tujuan kita yang sebenarnya bisa kita capai, saudara. Hati-hati. Ya. Jadi, intinya adalah, janganlah kita jadi orang Kristen yang gampang tersandung, atau jadi sandungan. Jangan jadi orang Kristen yang gampang tersandung atau menjadi sandungan. Selama langit bumi yang lama ini ada, Bapak Saudara, dan kuasa kegelapan menguasainya, maka saya mau pastikan bahwa di dunia ini akan selalu terjadi yang namanya orang tersandung dan orang menjadi sandungan. Kok bisa ada? Memang harus ada. Saya kaitkan dengan ilustrasi saat firman Tuhan mengatakan goncangan itu memang harus terjadi supaya kelihatan siapa yang tidak tergoncangkan. Harus terjadi katanya.
Lalu sama dengan sandungan dan tersandung. Sandungan itu memang harus ada supaya kelihatan mana orang Kristen yang gampang tersandung dengan orang Kristen yang tidak gampang tersandung. Kalau orang Kristen itu betul-betul berada di dalam terang Tuhan, pasti Bapak Saudara tidak akan gampang tersandung sampai tidak pernah tersandung. Yesus sendiri memberikan perhatian khusus soal ini. Di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Perhatikan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus memberikan perhatian khusus soal sandungan, tersandung. Karena sandungan, tersandung ini adalah salah satu cikal bakal, salah satu awal mula seseorang itu bisa tersesat. Memang harus ada Bapak Saudara supaya kelihatan siapa yang tidak gampang sampai tidak mau tersandung. Dan Yesus bilang celakalah orang yang mengadakan penyesatan satu sama lain. Masih ada kemungkinan saya ke saudara, saudara ke saya, ada sandungan. Baik dalam perkataan, perbuatan, gaya hidup, tingkah laku, macam-macam lah itu. Passion, macam-macam. Macam-macam. Yang seharusnya kita sudah tidak lagi di taraf, di level sengaja menyandung orang. Lain cerita kalau kita enggak sengaja Bapak Saudara. Itu beda. Alkitab saja membedakan antara dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak sengaja. Alkitab membedakan itu. Lalu harusnya kita menjadi orang Kristen, lama-lama jadi orang Kristen harusnya sudah tidak lagi sengaja-sengaja memberi sandungan kepada sesama kita. Lain cerita kalau tidak sengaja. Yang keceplosan ngomong lah. Yang gak sengaja karena sibuk. Ada orang tua atau rekan yang kita kenal. Kita lalu begitu saja. Padahal dia pengen disapa oleh kita. Gak sengaja. Dan itu masih bisa terjadi Bapak Saudara. Masih lumrah karena tidak sengaja. Tapi kalau sampai sengaja itu dia. Saya Bapak Saudara dikecam oleh Yesus. Bahkan Yesus berdoa kepada orang-orang yang demikian harusnya di lehernya diikatkan batu kilangan, ditenggelamkan dia ke laut. Tenggelamkan ke laut supaya tidak muncul-muncul lagi. Menyusahkan. Menyusahkan. Jadi mari harus penting kita ingat. Harus penting kita ingat. Bahwa sandungan itu pasti ada. Tetapi janganlah saya, janganlah Bapak Saudara menjadi pelaku-pelakunya. Sekurang-kurangnya jangan lagi sengaja-sengaja. Tidak sengaja masih bisa dimaklumi. Karena gak sengaja. Terkadang karena gak sengaja saya atau salah satu dari Bapak Saudara membuat sandungan orang lain lewat perkataan, perbuatan dan lain-lain. Kita gak tahu. Pada akhirnya kita tahu. Ternyata Bapak Anu, Ibu Anu tersandung karena saya begini. Aduh, maaf. Karena akhirnya kita tahu, ya kita minta maaf. Karena kita gak sengaja. Bahaya soal sandungan Bapak Saudara. Mengapa Yesus memberikan perhatian khusus? Karena ini menjadi awal mula orang tersesat. Kenapa?
akibat-akibatnya yang perlu kita perhatikan. Oleh karena orang tersandung, dia tidak mau ibadah lagi. Bayangkan kalau orang sudah tidak mau ibadah lagi sekali, dua kali, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kemana dia? Lama-lama dia lepas jadi domba yang terhilang. Lama-lama dia lepas jadi orang yang menghujat Tuhan. Dulu pelayanan menjadi tidak pelayanan. Kemana ini nanti ujungnya? Bermula dari salah satu masalah. Dia tersandung. Celakalah orang yang sengaja yang mengadakan itu. Celakalah orang yang sengaja melakukannya. Kalau tidak sengaja pada akhirnya kita tahu, aduh, ya kita minta maaf kepada orang itu. Karena gak sengaja, beda cerita saudara. Ya, mari, berilah perhatian khusus. Yesus saja mengecam babi saudara yang dikasihi Tuhan. Sandungan itu datangnya bisa dari luar, datangnya bisa dari dalam. Bisa, ya. Makanya saya bilang, harusnya di level sekarang ini, mengingat kalau Alkitab berbicara, kalau ditinjau dari sudut waktu, Rasul Paulus memberikan kalimat demikian. Ditinjau dari sudut waktu, harusnya kita bukan lagi menjadi orang-orang Kristen yang sengaja-sengaja memberikan sandungan, sengaja-sengaja membuat orang tersandung. Atau sebaliknya, harusnya kita menjadi orang Kristen yang sekarang-sekarang ini yang gak gampang tersandung sampai tidak pernah tersandung, Bapak Saudara. Kita sering mendengar alasan klasik seseorang. Aku tersandung dengan orang itu. Kenapa? Dia ngomong supaya sungguh-sungguh melayani. Padahal dia nggak sungguh-sungguh melayani. Aku tersandung dengan dia. Waduh, repot. Aku tersandung dengan orang itu. Dia ngomong, ayo setia melayani. Padahal dia nggak setia, aku tersandung. Kalau kita jadi orang Kristen hanya berkutat, hanya sampai mikir di situ-situ saja berkeliling, kapan kita maju? Alkitab pun sudah bilang, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dahulu. Di zaman akhir ini sudah tidak momennya lagi, sudah tidak trennya lagi di dalam Alkitab untuk kita saling menunggu. Aku tunggu dia sungguh-sungguh melayani, baru aku setia melayani. Aku tunggu dia sungguh-sungguh tergembala, baru aku mau tergembala sungguh-sungguh. Aku tunggu suamiku sungguh-sungguh melayani, baru aku mau jadi istri yang sungguh-sungguh melayani. Aku tunggu. Saling menunggu satu sama lain, Tuhan Yesus datang, tinggal semua. Tinggal semua, saudara. Alkitab sudah bilang, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat lebih dahulu. Justru sekarang kita berlomba, berbuat lebih dahulu. Bukan menunggu, tapi berbuat lebih dahulu. Mari, jangan saling menunggu satu sama lain. Iya, Yesus sangat tidak suka dengan sandungan. Dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita langsung saja ayat yang ke-23. Matius pasal yang 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam Alkitab, sejauh saya baca, sejauh saya cermati, satu-satunya orang di dunia ini yang pernah ditegur oleh Yesus, "Enyalah iblis." Satu-satunya orang yang pernah menjadi batu sandungan untuk Yesus, itulah Petrus. Di momen itu, orang yang menjadi batu sandungan disamakan oleh Yesus, iblis. Hati-hati saudara. Yesus mengecam keras, Yesus memberikan
perhatian istimewa khusus supaya saya, Bapak Ibu Saudara, satu pun tidak ada yang menjadi batu sandungan. Pribadi lepas pribadi berlomba menjadi orang Kristen yang tidak mudah tersandung, bahkan sampai tidak pernah tersandung. Tidak pernah tersandung. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan koreksi pikiran kita hari-hari ini. Di saat kita kembali ke rumah tangga kita, mari pikirkan apa yang dipikirkan Allah untuk keluargamu. Di saat kita berangkat kerja ke tempat kerja, mari pikirkan apa yang dipikirkan Allah untuk engkau bekerja di situ. Di saat kita kembali ke tempat usaha bisnis kita, pikirkan pikiran Allah untuk tempat engkau berusaha. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah menjadi batu sandungan. Walaupun pada akhirnya ada orang yang menjadi tersandung. Tapi Alkitab berkata, itulah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk dibinasakan. Kita udah berusaha sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk tidak menjadi batu sandungan dimanapun kita berada. Tidak ada lagi kesengajaan, tidak ada. Kalaupun mungkin tidak sengaja, lalu kita tahu, ya kita datang ngomong bagus-bagus ke orang tersebut. Kita terus lakukan itu dimanapun berada. Pada akhirnya masih ada orang yang tersandung. Alkitab berkata, orang-orang ini memang yang Tuhan persiapkan untuk dibinasakan. Untuk dibinasakan. Ada aja dia. Ada aja cari celah supaya dia tersandung. Ibadah tidak lagi ibadah. Pelayanan tidak lagi pelayanan, setia tidak lagi setia, dan lain-lain. Ada orang-orang yang demikian memang, yang dipersiapkan Tuhan untuk dibinasakan. Ya. Yesus memberikan perhatian khusus loh Bapak Saudara. Yesus sangat tidak suka soal sandungan. Dikecam seperti iblis, pikirannya tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yesus mengatakan lebih bagus kepada orang itu diikat di lehernya batu kilangan. Bayangkan, kepada orang yang demikian sampai Yesus bilang, aduh, udah ikat aja batu kilangan di lehernya. Ikat aja. Itulah kita. Semoga tidak pernah terjadi lagi. Terkadang bukan orang luar yang menarik orang dalam di dalam ini menjadi tidak setia ibadah, tidak setia melayani. Bukan orang luar. Ya orang-orang dalam juga yang sengaja-sengaja menjadi batu sandungan. Sengaja-sengaja. Janganlah demikian wahai saudara. Mari kita berusaha. Berusaha bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 saja. 2 Petrus 1 ayat 10 firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Makanya saya katakan bisa kita sebenarnya dimulai dari tidak mudah sampai tidak akan pernah tersandung. Mau dia orang luar, mau dia orang dalam, mau dia orang yang terdekat sekalipun, mau dia orang yang sudah lama jadi orang Kristen di tempat gereja kita, di lingkungan kita. Siapapun dia, tidak akan pernah lagi membuat kita tersandung karena dia. Kalau Bapak Saudara baca ini betul-betul secara dalam dan semakin dalam, Tuhan mau bilang, batu sandungan ini berkaitan dengan panggilan dan pilihan kita. Di saat, dengar baik sidang jemaat Tuhan, di saat kita mau jadi orang Kristen yang tidak mudah tersandung, sampai tidak pernah tersandung, itu menjadi bukti bahwa panggilan dan pilihanmu makin teguh. Di saat panggilan dan pilihanmu makin teguh, maka apa yang terjadi di dalam hidupmu?
maka pasti imanmu sedang bertambah-tambah, pengharapanmu semakin kuat, keselamatanmu semakin terjamin oleh Tuhan. Makin teguh. Sehingga apapun yang terjadi, sebenarnya kita sudah tidak menjadi orang Kristen yang tergoncangkan, diombang-ambingkan. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Semakin banyak kita sukses untuk tidak pernah gampang tersandung. Semakin banyak kita sukses sampai tidak pernah tersandung. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi nggak pernah main-main soal sandungan. Besar harapan saya. Besar harapan kita bersama. Jangan lagi ada yang sengaja-sengaja. Jagalah tutur kata kepada orang yang lebih tua. Seusia yang lebih muda dari kita. Jagalah. Kan kita sudah tahu tata krama etika bertutur kata. Perbuatanmu. Tingkah lakumu. Alkitab mencatat begitu detail. Di saat kita makan, di saat kita makan babi contohnya, di hadapan orang, lalu orang itu tersandung karena kita makan babi, Alkitab bilang jangan makan babi di depan orang itu. Alkitab udah bilang, orang itu gak suka kita makan babi, tapi kita dengan begitu petentang-petentengnya tetap lakukan itu, orang itu tersandung, gak mau lagi teman dengan kita, bahkan gak mau lagi kenal siapa Tuhan. Sudah salah dalam Alkitab. Tuhan gak salahkan kita suka makan babi. Tapi jangan sampai karena kita suka makan babi menjadi sandungan bagi orang. Alkitab sampai sedetil itu mengajar kita supaya gak menjadi batu sandungan kepada orang lain, Bapak Saudara. Hati-hati kita. Ya, Yesus serius di dalam hal ini. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Apa rupanya panggilan dan pilihan itu? Loh, panggilan dan pilihan itu adalah awal mula hidupmu menerima anugerah. Awal mula hidupmu putus dari kutuk. Awal mula hidupmu mendapatkan karunia hidup kekal. Panggilan dan pilihan itu yang harus kau dapatkan lebih dahulu sebagai orang Kristen. Bahkan panggilan dan pilihan itu yang membuat engkau bisa menjadi orang Kristen yang setia. Banyak sekali bermula dari panggilan dan pilihan hidupmu di dalam Tuhan. Kalau itu makin teguh, waduh, berkat di mana-mana dan kemana-mana Tuhan sudah sediakan, terlebih berkat rohani. Sudah dipastikan imanmu pasti bertambah-tambah. Pengharapanmu pasti semakin kuat. Dan keselamatan hidupmu semakin terjamin. Semakin teguh setiap hari, semakin teguh, semakin teguh. Bermula dari kita belajar dari orang Kristen yang tidak gampang tersandung, sampai tidak pernah tersandung. Maju terus. Ayo imam-imam maju terus. Apapun yang terjadi. Maju terus. Setia terus, semakin setia. Pandang Yesus saja. Pandang Yesus yang sudah berbuat lebih dari yang kita pikirkan. Yang kita dengar, yang timbul dalam lebih dari semua itu. Tuhan Yesus sudah sediakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat terakhir bagi kita. Pelayan bisa mempersiapkan diri. Ayub 11. Ayub pasal yang ke-11. Ayub pasal yang ke-11. Ayub pasal yang ke-11. Ayat 13 sampai dengan 19. Ayat terakhir bagi kita perhatikan dengan cermat. Ini ayat begitu indah. Perhatikan. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, berdoa, menyembah. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut, semakin teguh. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Sudah enggak ada lagi kegelapan. Kalah semua. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan.
Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Karena ada Yesus gembala yang baik, kita berbaring dengan tentram. 19, engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi fokuslah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang. Apakah mungkin kita bisa membuat orang tersandung? Masih ada kemungkinan. Tetapi perlu dicatat, tidak sengaja. Tetapi karena kita lebih cenderung, lebih condong fokus menjadi berkat buat orang lain dimanapun kita berada, maka orang-orang tidak lagi mempermasalahkan ketidaksengajaan kita itu. Tapi mereka akan diberkati dengan hidup kita, perkataan kita, dan apapun dari hidup kita ini betul-betul menjadi terang cemerlang melebihi siang hari. Banyak orang akan diberkati. Dimulai dari keluargamu, dimulai dari tempat kerjamu, dimulai dari rekan-rekanmu, dimanapun kita berada. Mari, pelayan dipersilahkan saat ini. Kita akan datang, menyediakan hati. Ayat 13, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun berada. Orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk tidak gampang tersandung. Bahkan sampai tidak pernah tersandung. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saking teguhnya kita yakin kita masuk surga. Saking teguhnya kita yakin Tuhan pasti memberkati kita. Karena kita sudah belajar menjadi orang diberkati dan menjadi berkat kepada semua orang sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Ambil tempat yang nyaman untuk Bapak Saudara bisa terhubung dengan Tuhan. Sediakan hati, buka suara. Walaupun Bapak Saudara di rumah masing-masing, saya hanya ingatkan, kita beribadah berjemaah secara online. Mari kita bersahati, buka suara. Puji Dia, sembah Dia. Yang mau berdiri, duduk, berlutut, silahkan. Kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah keluarga kami Tuhan, pakailah kami semua Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan, memancarkan terang kasih-Mu, memancarkan terang kebaikan-Mu, memancarkan terang keselamatan-Mu kepada banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh hidup kami Tuhan, banyak orang, banyak manusia, banyak Tuhan jiwa-jiwa diberkati, dikuatkan, diselamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama kami masih ada, selagi kami masih kuat, kami mau iring Kau Yesus, kami mau ikut Kau Yesus, kami mau melayani-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau Bapa, sungguh manis Engkau Yesus. Kau gembala kami yang baik, sumber pemeliharaan kelegaan kami. Kau gembala kami yang baik, sumber
sumber ketenangan, kedamaian kami. Kau gembala kami yang baik, Kau yang membaringkan kami Tuhan, Kau yang menjaga kami Tuhan. Kaulah penebus kami, kekasih jiwa kami, hanya Kau Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga, yang sungguh mengasihi kami umatnya, yang sungguh memperhatikan kami umatnya. Kau relakan segalanya Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami, biarlah hanya Kau yang bertahta, berkuasa, berdaulat di dalamnya. Tangan kami hanya terangkat menyembah-Mu Tuhan, menyerah berserah kepada kuasa-Mu, rencana-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami Yesus. Engkau segala-galanya Bapa bagi kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan anak-anak kami. Kau jawaban segala-galanya Tuhan. Oh haleluya, Kaulah sumber pengharapan kekuatan kami. Di tengah keadaan dunia yang goncang ini Tuhan, kami semakin Engkau teguhkan, kami semakin Engkau kuatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau Tuhan, sumber kebahagiaan kami, sumber kasih damai sejahtera dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Bapa, kami hanya menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu selama-lamanya, selama-lamanya Yesus. Selama-lamanya, selama-lamanya Yesus. Engkau yang kami cinta, Engkau yang kami rindukan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau Tuhan, Kau saja yang kami pandang, Kau saja yang kami andalkan. Kami mau Tuhan, biarlah kekuatan kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami, sehingga setiap hari-hari hidup kami adalah hari-hari menjadi saksi Tuhan. Setiap hari-hari kesempatan dalam hidup kami adalah kesempatan menjadi berkat bagi banyak orang. Jauhkanlah dari antara kami gampang tersandung. Jauhkanlah itu semua Tuhan. Tapi kami mau belajar dan terus belajar, tidak gampang tersandung, sampai tidak pernah tersandung sekalipun Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya. Tolong kami supaya setia selamanya. Tolong kami Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Sekali lagi dari atas. Jiwaku haus, jiwaku haus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali.
Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hati. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia sekali. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, ya Yesus, hanya Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia sekali. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Bersamamu Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia di luar Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa setia sampai akhir. Kami mau terus bersama dengan Engkau Bapa, di dalam kekuatan kasih karunia Roh Kudus Allah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan membuat hidup kami menjadi sempurna. Sempurna di dalam ketaatan, sempurna di dalam kesetiaan, sehingga kami bisa menjadi sama benar, kudus, seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah sama-sama kami belajar, Roh Kudus Allah memberi kekuatan kepada kami untuk bisa melakukannya setiap hari sepanjang umur hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun dari sidang jemaat-Mu yang mengeraskan hati, karena firman-Mu pasti berhasil bagi setiap hati yang terbuka, lemah lembut dan baik. Berhasil untuk memberkati, mengubahkan, memulihkan, mengerjakan keajaiban ketidakmustahilan. Bagi yang mengeraskan hati, berhasil menjadi hajaran, menjadi hukuman, hakim pada waktunya nanti. Tolong kami Tuhan, semuanya menjadi pelaku-pelaku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersehati menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan tolong Kau memberkati ibadah-ibadah pengembalaan kami Tuhan, dengan berkat hadirat, berkat firman mana surgawi yang terus tersedia memelihara hidup rohani kami, mendewasakan kami menjadi jawaban atas semua pergumulan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati para pelayan imam-imam yang melayani sepanjang minggu ini, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah Tuhan pakai semuanya. Terdekat ibadah Natal sekolah minggu, ibadah anak Tuhan, Natal ibadah anak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah segala persiapannya baik, lancar. Berikan cuaca yang baik Tuhan, berikan kesehatan kepada semua anak-anak-Mu.
kakak-kakak pembina semua bisa hadir tanpa halangan apapun. Kami mau bersukacita bersama dengan anak-anak Tuhan di tempat ini, merayakan kelahiran-Mu Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga seluruh kehidupan nikah, keluarga, rumah tangga dari jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kasih yang dari Bapa, damai sejahtera yang dari Bapa, sukacita sorga benar-benar nyata tercurah memenuhi setiap nikah-nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang kering, tidak ada satupun Tuhan yang retak. Semuanya harmonis, semuanya mesra, semuanya semakin langgeng Tuhan sampai maut yang memisahkan Tuhan. Berkati setiap buah-buah nikah kami, biarlah buah-buah nikah kami menjadi orang-orang yang Tuhan persiapkan menjadi alat Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap buah-buah nikah kami, berprestasi di bidangnya, berprestasi di talentanya, berprestasi menjadi berkat dimanapun mereka berada. Takut akan Tuhan, membanggakan orang tua masing-masing. Setiap kebutuhan-kebutuhan mereka untuk masa depan pendidikan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang jamin semua Tuhan, buah-buah nikah jemaat-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mata pencaharian sidang jemaat-Mu apapun itu bentuknya, jikalau tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka janji firman Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Daud, orang-orang benar tidak akan pernah dibiarkan ditinggalkan sampai keturunannya 30, 60, 100 kali lipat, benar-benar tercurah untuk setiap kehidupan kesejahteraan ekonomi mereka, yang semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan berkat-berkat Tuhan yang membuat mereka malah menjauh dari Tuhan, tetapi biarlah semua berkat-berkat Tuhan membuat sidang jemaat semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu juga saat ini ada Tuhan yang menderita gangguan kesehatan. Di rumah maupun di rumah sakit kami berdoa, biarlah Engkau saat ini mengulurkan tangan-Mu, mengalir kuasa bilur-bilur Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Engkau jamah Tuhan, dimanapun saat ini sidang jemaat yang sedang sakit, Engkau jamah Bapa, Engkau kerjakan pemulihan kesembuhan di dalam kuasa bilur-Mu. Hai kau sakit penyakit, kami perintahkan Engkau, kami buang Engkau jauh-jauh, kami nyatakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong juga buat renovasi gereja lantai 2 yang harapan kami bersama di dalam Natal umum nanti bisa dipergunakan. Tuhan tolong tukang-tukang yang bekerja bisa dengan baik, cermat, profesional Tuhan. Semua biaya yang dibutuhkan untuk finishingnya nanti Tuhan yang bekerja luar biasa, ajaib. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah berkorban, Tuhan pasti balaskan dan berikan hati seperti hati-Mu Yesus yang terus bermurah hati, berani berkorban dan terus berkorban untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Buat Natal-Natal yang lain, Natal Youth, Natal kaum wanita, Natal umum, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menjadi kepala sesuai dengan tema Natal, firman-Mu dibukakan menjadi berkat luar biasa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di Natal-Natal tersebut Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai daerah berkati. Berkati Bapak Presiden kami, berikan kekuatan kesehatan terus, kewibawaan sebagai pemimpin, sebagai raja di atas negara ini Tuhan. Menjadi raja yang jujur, menjadi pemimpin, penguasa yang betul-betul adil Tuhan, betul-betul memperhatikan segala lapisan, segala suku, segala komunitas apapun itu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu beserta wakilnya, dan juga Bapak pimpinan MPR, DPR, semua beserta dengan staf-stafnya, sampai pada daerah-daerah kota Kabupaten Mojokerto ini berkati Tuhan, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, semuanya berkati Tuhan. Aparat-aparat keamanan, TNI Polri berkati semuanya Tuhan. Kami bersyukur sampai pada detik ini Tuhan masih memberikan kami kerukunan, keamanan dalam beribadah melayani. Semua bukan usaha manusia, tetapi semua anugerah Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan masih limpahkan atas kota Kabupaten Mojokerto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat persekutuan pada saat sore hari ini. Masih banyak doa syafaat yang belum terucapkan pada detik ini, malam ini Tuhan di hadapan-Mu. Masih tersimpan dalam hati kami pribadi lepas pribadi, yang
menjadi harapan kerinduan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa bekerja lebih lanjut, menyampaikannya kepada Bapa yang ada di surga. Dan sesuai dengan waktu-Mu yang indah, Kau Bapa yang terbaik akan menjawab semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan selesaikan ibadah kami saat sore malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan, kami bersyukur buat kebaikan. Berilah kami kekuatan di dalam perjuangan pergumulan rohani kami hari-hari ini, untuk kami bisa terus setia sampai Kau datang kali yang kedua Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat ya Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Amin, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami, kuatkan kami untuk bisa setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sidang jemaat ini kasih Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah ini dan pulang ke rumah masing-masing, bukalah hatimu seluas-luasnya, arahkan kepada Dia, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang akan segera memberkati kita. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua, orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat sampai garis akhir hidupnya bersama dengan Dia di Yerusalem yang baru selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai kita bertemu kembali dalam ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name